Marcel ini adalah sebagai kayak penyidik, sebagaimana hakim. Kalau memang ada dari warga melakukan kesalahan, maka laporkanlah pihak yang dirugikan. Jadi bagi saya lihat memang gak menghibur. Kita lihat kita dari realita kenyataan bahwa itu umat terbelah. Ada yang mencaci Marcel, ada yang mencaci Gus Udi. Harus diikuti etapa-etapa aja. Jadi Marcel adalah kalau memang hiburlah sebagai pesulap dengan memakai yang memang hibur. Jangan lihat para pesulap-pesulap yang lain tidak akan membuat gaduh. Saya sarankan agar jangan sebagai pesulap, lebih baiknya arahkan bagaimana kalau minta arahkanlah ke NU, ke MUI, ke pusat, arahan kepada ke PBNU, arahan ke mana? Ke Muhammadiyah. Mengapa? Supaya nggak terjadi kegaduhan. Umat ini tidak terbelah. Karena dalam Ibnu Katsir itu dijelaskan bahwa yang termasuk sihir itu adalah namimah. Namimah itu apa? Mengadu domba. Mengadu domba itu apa? Menjatuhkan orang lain dan memecah belah umat. Itu nggak boleh. Halo Sobat Fakta, Bang Pin ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita. Dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Dr. Richard Lee yang beraksi untuk membongkar penipuan-penipuan yang dilakukan oleh para dukun sempat terganjal oleh seorang yang mengaku anggota MUI. Ya, salah seorang yang mengaku anggota MUI ini menyatakan bahwasanya Marcel atau pesulap merah itu memecah belah umat. Kemudian dia pun curhat dengan mengatakan kasus pesulap merah ini mirip banget dengan saya, emotikon menangis. Ketika yang dibela kepentingan orang banyak, edukasi mencerdaskan masyarakat, kita diperangi si abal-abal. Dan lucunya instansi terkait memilih diam, padahal ini tugas mereka. Namun netizen tidak tinggal diam dan akhirnya ada seorang netizen dari Banyuwangi yang membongkar siapa sebenarnya anggota MUI ini. Dan ternyata setelah dia bongkar-bongkar jejak digital, tidak ada nama Buya Munawir, seorang yang memberikan pernyataan bahwa Marcel ini seperti penyidik, tidak ada di dalam keanggotaan MUI. Inilah netizen yang bongkar-bongkar soal Buya Munawir ini yang ternyata tidak ada namanya di dalam keanggotaan MUI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur, mengenai keanggotaan Majelis Ulama Indonesia yang belakangan ini sedang agak rame kita bicarakan mengenai Buya Munawir Al-Qasimi. Jadi begini, setelah saya cek ya semuanya berkenaan dengan keanggotaan beliau ini juga saya tidak menemukan dari sisi maksudnya itu jelasnya itu dia tuh anggota Majelis Ulama Indonesia cabang mana gitu, belum menemukan sampai sekarang. Cuman yang saya temukan di sini, beliau ini adalah seorang pengurus pondok pesantren. Seperti ini data-datanya, Rek. Dan saya rasa kita semua itu kan bisa melihat kepengurusan Majelis Ulama Indonesia di Google ya. Google itu kan mbahnya siapapun ya, lebih sakti dari dukun ya. Jadi kita bisa lihat semua, bisa cek semua di sana. Dan ternyata nama beliau nggak ada. Dan kalau misalkan mau dikutip ini, bahwa semua ormas Islam itu termasuk anggota Majelis Ulama Indonesia. Jadi saya rasa semua organisasi Islam itu ya anggota Majelis Ulama Indonesia. Jadi semuanya boleh berbicara ya. Tapi keputusan finalnya ya itu tetap ada di kepengurusan Majelis Ulama Indonesia, yang dimana itu harus dirunding dulu. Jadi jangan membuat statement seolah-olah apa yang dikatakan Buya Munawir itu adalah fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Padahal Majelis Ulama Indonesia belum mengeluarkan fatwa apapun terkait masalah Marcel dan
Samsudin ini tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Majelis Ulama Indonesia itu belum memberi keputusan bahwa ini tuh begini loh. Nah, belum memberi keputusan sama sekali. Jadi itu sudut pandang pribadi daripada Buya Munawir sendiri, ya. Jadi jangan salah kaprah. Nanti kalau salah kaprah menyikapi ini bisa salah total. Karena apa? Di dalam pembicaraannya Buya Munawir ini, beliau juga termasuk menurut saya menambah perkara. Menambah perkara apa? Gini, karena beliau berusaha menarik nama Ustadz Faizar di dalam pembicaraannya. Itu malah nambah masalah. Karena masalah Marcel ini belum selesai, masa mau ditambah lagi? Di situ beliau berkata, katanya ruqyah syar'i pun juga ada unsur trik. Nah, tapi itu kan hanya lisan. Kalau Marcel kan benar-benar membuktikan gitu loh. Ini loh, begini loh kan, menurut ya. Sedangkan beliau hanya lisan. Makanya kan sifat adu dombanya, sifat pemecah belahnya, sifat bulet itu malah nggak karu-karuan gitu ya. Ya guys, gitu aja. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur. Saya mau coba garis bawahi pernyataan dari anggota Majelis Ulama Indonesia ya, terkait problem masalah Marcel dan Samsudin ini. Jadi begini, beliau di situ mengatakan bahwa ini juga termasuk ada unsur pemecah belah bangsa. Saya mau coba kasih cuplikannya sedikit dulu ya supaya tidak salah paham. Sementara ini secara pribadi bagi saya lihat memang gak menghibur. Kita lihat kita dari realita kenyataan bahwa itu umat terbelah. Umat terbelah itu versi pribadi Anda ya Pak ya. Itu kan versi pribadi Anda seperti yang sampean katakan tadi di awal kan. Marcel juga kemudian kadang-kadang mencuplik kiai-kiai NU seakan-akan membenarkan tindakannya. Ini kan juga sangat sulit sekali. Nah, kalau saya rukun aja, sulap jadilah pesulap untuk yang menghibur. Jadilah kalau memang Ustaz Faizar atau lain sebagai ruqyah sebagai peruqyah aja yang benar. Bagaimana jangan kemudian seakan-akan keputusannya adalah ini adalah sudah mewakili. Hal ini yang akan saya garis bawahi ya. Jadi begini, Bapak, sampean itu kan anggota Majelis Ulama Indonesia. Seharusnya Anda itu bisa memberi contoh yang baik seperti apa, contoh yang paling sempurna seperti apa. Harusnya Anda tidak berfatwa sebelum adanya perundingan dengan semua Majelis Ulama Indonesia. Jika Anda muncul sendirian, berfatwa sendirian, apalagi seperti yang Anda bilang tadi, itu sudut pandang pribadi Anda. Tapi tanggapan masyarakat umum yang awam, itu otomatis fatwa itu keluar berdasarkan Majelis Ulama Indonesia secara sah. Apalagi Anda berbicara seolah-olah menghakimi salah satu saja. Videonya seperti ini. Jadi jangan kemudian Marcel ini adalah sebagai kayak penyidik, sebagaimana hakim. Kalau memang ada dari warga melakukan kesalahan, maka laporkanlah pihak yang dirugikan. Begini Pak, andai kata tidak dibongkar sama Marcel, dari mana pihak-pihak yang dirugikan itu? Beliau semua itu tahu kalau dia sedang dirugikan. Kalau nggak dibongkar kan nggak ada yang tahu Pak. Justru di sini Anda juga menambah masalah dengan pernyataan Anda mengenai Ustadz Faizar. Ruqyah walaupun ada yang dikatakan paling syariah sendiri, itu kadang-kadang juga pakai trik. Masalah Marcel saja belum selesai, Anda sudah lari dan loncat ke masalah ruqyah. Ini malah memperunyam lagi, malah rumit lagi. Bapak bicara seperti itu bisa membuktikan tidak? Bisa dipertanggungjawabkan tidak? Apakah Bapak bicara seperti itu sudah melalui rundingan bersama dengan anggota-anggota Majelis Ulama lainnya, atau hanya fatwa jenengan saja?